Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1225. Mati. Yin Jiu ingin membunuh orang dan merebut harta karun itu, dan Lian juga menginginkan kehidupan Yin Jiu sejak dini. Saat Yin Jiu bergerak, Lian mengangkat tangan kanannya, dan burung Phoenix api merah berubah menjadi burung api dan menyerang. Yin Jiu menghembuskan angin, mencoba menghentikan serangan burung api itu. Pada saat ini, cahaya hitam menyala, menembus angin Yin, dan menebas leher Yin Jiu. Yin Jiu terkejut, dan begitu dia pendek, sebilah pisau tulang ditusuk di telapak tangannya, berubah menjadi hantu yang ganas dan mengenai Wu Yue Feijian. Lian telah berteleportasi ke sisi lain Yin Jiu, memegang busur di tangan kirinya, menarik anak panah di tangan kanannya, dan menembakkan anak panah. Rangkaian serangan ini membuat Yin Jiu ketakutan. Ia sudah berjaga-jaga, namun ia tetap tidak menyangka serangan Lian bisa mendorongnya hingga titik ini. Ledakan. Anak panah itu mengenai Yin Jiu dan meledak, tetapi hanya menghancurkan sepotong pakaian. Yin Jiu telah menggunakan metode Zen emas untuk melarikan diri dan bersembunyi di sisi lain. Cek, cek. Monster Yin Jiu itu tertawa, mengeluarkan pisau tulang yang tertancap di telapak tangannya dan menusukkannya ke dada. Dia membuka mulutnya dan meludahkan manik jiwa Yin dan menghancurkannya berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, jiwa Yin yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mutiara jiwa Yin. Hantu-hantu ini tidak menyerang Lian, melainkan menerkam Yin Jiu, berebut menelan plasma yang mengalir keluar dari dada Yin Jiu, dan saling menggigit. Yang lemah akan hilang dan yang kuat akan semakin kuat. Plasma Yin Jiu hanyalah umpan, yang benar-benar berhasil adalah hantunya. Jurus ini disebut metode melahap hantu jahat, dan tujuannya adalah untuk menciptakan hantu jahat yang kuat. Ketika hanya hantu jahat terakhir yang tersisa di depannya, Yin Jiu tiba-tiba memotong lengannya dan melemparkannya. Roh jahat itu mengambil lengannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk melahapnya. Setelah melahap daging dan darah Yin Jiu, hantu jahat ini juga berubah menjadi tubuh fisik, dan tampak persis seperti Yin Jiu, hanya saja Yin Jiu yang asli kehilangan satu lengannya. Cek, cek. Yin Jiu tertawa aneh lagi, menatap Lian dan berteriak, "Nak, sekarang biarkan kamu merasakan kekuatan inkarnasiku." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah roh jahat itu dan berkata, "Naik, bunuh dia." Lian menatap hantu jahat yang bergegas ke depan. Setelah melahap hantu yang tak terhitung jumlahnya, orang ini memakan salah satu lengan Yin Jiu. Menerima. Lian mengulurkan tangan dan menyingkirkan pedang terbang bulan hitam dan Phoenix sengit api merah, lalu menggunakan teknik pemisahan bayangan Yanjia untuk berubah menjadi 4 sosok dan berlari ke 4 arah berbeda. Kemana harus lari? Yin Jiu melambaikan tangannya dan menjatuhkan pisau tulang itu. Dengan letupan, Lian menghilang. Mengambil pisau tulang, Yin Jiu melirik ketiga Lian lainnya yang melarikan diri, mengertakkan gigi dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Cepat kejar." Hanya ada 2 Yin Jiu dan roh jahat secara total, dan mereka hanya dapat memilih 2 arah untuk dikejar. Setelah beberapa saat, Yin Jiu dan roh jahat yang mengejar satu sama lain bersatu kembali. Dari wajah suram Yin Jiu, mudah untuk melihat bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang mereka kejar adalah klon Lian. Setelah Yin Jiu dan hantu jahat bertemu, mereka mengejar ke arah keempat tanpa berkata apa-apa. Setelah pertempuran tadi, Yin Jiu juga mengetahui identitas asli Lian. Saat ini, dia tidak hanya ingin membunuh orang dan merebut harta karun, tetapi juga ingin mendapatkan rahasia Pulau Fuseng dari Lian. Setelah Lian keluar dari Sun City dalam satu tarikan napas, dia berhenti karena seorang prajurit berbaju besi berdiri di depannya menghalangi jalan. Prajurit ini terlihat dan berpakaian sama dengan penjaga Tuan Kota Matahari. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat budidayanya sangat tinggi, jauh melebihi Tuan Kota Matahari, dan ia memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-9. Dari mana datangnya prajurit tangguh seperti itu? Lian bergumam di dalam hatinya, dan pedang terbang Wu Yue berubah menjadi cahaya hitam dan menyerang. Kapan? Kecepatan serangan lawan sangat cepat, dan dia langsung menebas Wu Yue Flying Sword dengan satu serangan. Dengan satu jurus uji, Lian tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan lawannya. Setelah mengambil kembali pedang terbang Wu Yue, dia berbalik dan berlari menuju kota matahari yang terbakar. Prajurit lapis baja itu tidak terburu-buru dan melanjutkan dengan lambat, menempuh jarak ratusan meter hanya dalam satu langkah. Begitu Lian memasuki Sun City, dia melihat 2 sosok mendekat dengan cepat. Dia tahu itu adalah Yin Jiu dan hantu jahat yang mengejarnya. Dia segera menembakkan api untuk menutupi pandangan kedua orang itu, dan berteriak, "Yin Jiu, 9, ambil nyawamu. Li, aku ingin melihat siapa yang akan mati di sini hari ini." Yin Jiu berteriak dengan marah, dan dia dan roh jahat itu melompati tembok api, dan menyerang ke depan dengan seluruh kekuatan mereka. Lian hanya berteriak, tapi tidak melakukan serangan apapun. Sebaliknya, dia menjauh dan berlari ke arah lain. Prajurit lapis baja di alam kaisar tingkat 9 awalnya mengejar Lian, tetapi ketika dia sampai di sini, dia tiba-tiba melihat 2 sosok menyerangnya, dan dia mengayunkan pedangnya tanpa berpikir. Hantu jahat yang bergegas di depan dipotong menjadi 2 oleh pedang prajurit lapis baja itu.
Ia kehilangan tubuh fisiknya dan kembali ke tubuh jiwanya. Yin Jiu terkejut saat melihat pemandangan ini. Ketika dia melihat prajurit lapis baja itu, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap lian. Dia mengambil segenggam darah di dadanya dengan tangan kanannya dan memukul hantu jahat itu. Dalam sekejap, hantu jahat itu berubah menjadi hantu merah dan bergegas menuju prajurit lapis baja itu tanpa ampun. Prajurit lapis baja tidak takut. Bagaimanapun, dia memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat 9, sedangkan hantu jahat hanya memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat 8. Mencicit. Hantu jahat itu ditangkap oleh prajurit lapis baja dan mengeluarkan suara yang mirip dengan suara tikus. Kemudian kepalanya dipenggal, dan kemudian prajurit lapis baja itu menelan kepala dan tubuhnya dalam satu tegukan. Yin Jiu semakin ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka hantu jahat itu akan membunuh prajurit lapis baja itu, dia hanya ingin menggunakan ini untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Melihat hantu jahat itu dengan mudah dibunuh, Yin Jiu tidak berani ragu sama sekali, dia berubah menjadi bola darah dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, begitu Yin Jiu terbang ke udara, dia melihat seorang prajurit lapis baja memegang pedang besar muncul di atas kepalanya. Begitu cepat, Yin Jiu tidak dapat mempercayainya. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa prajurit lapis baja yang membunuh hantu jahat itu masih berdiri di sana. Lebih dari satu prajurit lapis baja. Yin Jiu tiba-tiba memahami kebenaran ini, tetapi ketika dia memahami momen ini, pisau besar di udara telah ditebas, langsung memotong tubuhnya menjadi dua. Sebelum Yin Jiu terbunuh, dia menggunakan teknik rahasia keluarga Yin untuk secara paksa memisahkan jiwanya dari tubuhnya dan melarikan diri ke arah lain. Tanpa pengekangan tubuhnya, Yin Jiu, yang hanya tersisa tubuh jiwanya, melarikan diri beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia melarikan diri dari Sun City dalam sekejap mata dari alam kekaisaran muncul di Yin Jiu. Di depan mereka, pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi hitam. Kekuatannya masih lebih tinggi daripada prajurit lapis baja, dan dia memiliki tingkat kultivasi di alam subsuci. Ketika Yin Jiu melihat pasukan yang begitu kuat, dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari ke arah lain. Bab 1226. Wanita lapis baja itu mencibir, mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara, dan Yin Jiu terbang kembali dan jatuh ke tangan wanita itu. Dia digenggam dengan lembut dan mengeluarkan suara yang menyakitkan. "Siapa yang ada di ruanganmu?" Yin Jiu bertanya dengan tajam. "Sepertinya akulah yang seharusnya menanyakan pertanyaan ini padamu, kan?" Wanita berarmor itu bertanya. "Nama saya Yin Jiu. Saya dari keluarga Yin. Nenek moyang saya ada di alam suci." Yin Jiu ingin mengeluarkan leluhur keluarga Yin untuk menakutinya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat wanita lapis baja itu membuka mulutnya dan meludah, dan aliran api hitam menyala di bawah Yin Jiu. Zizi. Kaki Yin Jiu menghilang dalam sekejap mata, dan wajahnya sangat sakit. Mengetahui bahwa ini adalah teknik pemurnian jiwa, dia meraung dengan marah, "Jika kamu berani menyakitiku, leluhurku pasti akan menghancurkan tempat ini." Wanita lapis baja itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi menatap Yin Jiu dengan dingin. Hanya dalam satu tarikan napas, area di bawah lutut Yin Jiu telah hilang. Saat ini, Yin Jiu benar-benar panik dan berteriak, "Aku akan memberitahumu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Nama saya Yin Jiu, dan saya anggota keluarga Yin. Adapun identitas yang lain, saya tidak tahu. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk harta rahasia di sini. Harta karun rahasia. Jadi mereka datang untuk mengambil tongkat Firaun." Wanita lapis baja itu berkata dengan ringan. "Tongkat Firaun." Yin Jiu berseru, matanya bersinar, dan sekarang dia masih serakah. Melihat tatapan wanita lapis baja itu menurun, Yin Jiu terbatuk dan berkata, "Tolong jangan khawatir, tingkat kultivasi mereka tidak sebaik milikku, dan yang tertinggi hanya berada di alam kekaisaran tingkat ke-8. Salah satu prajuritmu bisa bunuh mereka semua. Bukankah kultivasimu tinggi? Kamu cukup berani. Kamu benar-benar berani membakar kotaku." Wanita lapis baja itu berkata dengan dingin. Yin Jiu ketakutan saat mendengar ini, dan langsung berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan saya tidak melakukannya, saya." Pada titik ini, Yin Jiu melihat ke bawah dan menemukan bahwa seluruh tubuh bagian bawahnya telah hilang. Dia menjadi semakin panik, mengertakkan gigi dan berteriak. "Selama kamu melepaskan aku dapat memberitahumu sebuah rahasia. Bicaralah." Perintah wanita berbaju besi itu. Yin Jiu segera menjawab, "Saya yakin Anda pernah melihat orang yang baru saja saya kejar. Namanya Lian. Dia pernah ke Pulau Fuseng dan membocorkan rahasia pemilik Pulau Fuseng. Selama Anda bisa tangkap dia, kamu bisa mendapatkannya. Kekuatan tertinggi dari penguasa Pulau Fuseng." Fuseng Dao terkekeh. Wanita lapis baja itu tiba-tiba tertawa, dan dia sebenarnya tahu tentang Pulau Fuseng dan pemiliknya. "Berangkat." Wanita lapis baja itu memberi perintah kepada tentara, meninggalkan Yin Jiu untuk dibakar oleh api hitam. "Hei, kamu berjanji akan melepaskanku. Tercela dan tidak tahu malu, kamu wanita yang tidak tahu malu, aku mengutukmu ke dalam kutukan abadi dan terjebak di tempat terkutuk ini selamanya." "Ah!" Yin Jiu menghilang sambil berteriak. Setelah Lian meninggalkan Sun City, dia dengan cepat bersatu kembali dengan Elizabeth dan Wang Chai kecil gemuk.
Seperti Elizabeth, Wang Chai gemuk kecil mendapatkan kembali kesadaran dirinya setelah kematian penguasa kota matahari. Saudaraku, tempat ini benar-benar aneh. Menurutku kita tidak bisa mengandalkan kesempatan apapun, jadi kita harus segera pergi dari sini. Begitu pria kecil gendut itu melihat Lian, dia meraih lengannya dan berteriak untuk pergi. Lian berkata dengan wajah berat, saya juga menemukan ini. Suaranya berhenti sebentar, matanya tertuju pada Elizabeth dan dia berkata, tidak peduli bagaimana pasukan terkuat menghilang saat itu, mereka sengaja terjebak di sini. Juga, saya melihat sekeliling segera setelah saya sampai di sini dan tidak ada jalan kembali. Petik 2. Apa? Tidak ada jalan kembali, jadi kita akan terjebak di sini selamanya. Wang Chai, pria gemuk kecil itu, berteriak, lalu berkata dengan wajah yang lebih buruk dari kematian, bahkan tidak ada satupun kegagapan di sini. Saya tidak ingin menjadi hantu kelaparan. Saudaraku, tolong pikirkan cara secepatnya, kita harus keluar dari sini. Lian tersenyum pahit dan berkata, masalah kita tidak berhenti di situ. Ketika saya kembali sekarang, saya bertemu dengan seorang prajurit di alam kekaisaran tingkat 9. Dia membunuh Yin Jiu hanya dengan satu gerakan. Alam kekaisaran tingkat ke-9. Elizabeth tersentak, sedikit kepanikan muncul di matanya, dan dia juga menyesal datang ke sini. Cekikikan. Tawa yang tidak menyenangkan tiba-tiba terdengar. Siapa? Wang Chai, pria kecil yang gendut, berteriak dan secara naluriah mengeluarkan pisau pendek untuk melindungi dadanya. Jangan panik. Lian melihat ke arah suara itu dan berkata, kamu sudah mengikutiku begitu lama, tidak perlu bersembunyi lagi. Dinding batu berguncang, dan seorang pria berambut panjang berjalan keluar. Pria dengan bekas luka itulah yang telah membentuk aliansi dengan Lian dan yang lainnya dan memasuki ruang ini bersama-sama. Apakah itu kamu? Elizabeth tidak mengendurkan kewaspadaannya, karena dia tahu betapa rapuhnya aliansi di antara mereka. Bukankah Thomas mati di tangan, sekutunya, Yin Jiu? Apakah menurutmu hanya ada satu prajurit di alam kekaisaran tingkat 9? Pria dengan bekas luka itu memandang Lian dan bertanya. Apa maksudmu? Elizabeth bertanya dengan gugup. Pria dengan bekas luka salib mengabaikan Elizabeth dan terus menatap Lian, berkata dengan suara yang dalam, ini bukan hanya satu prajurit, tetapi satu pasukan. Setiap prajurit memiliki budidaya alam kekaisaran tingkat ke-9, dan pemimpin dari alam kekaisaran tentara memiliki tingkatnya. Budidaya alam suci. Pasukan. Seru Elizabeth, menoleh ke arah Lian, dan berkata dengan suara yang dalam, tentaralah yang menghilang. Wajah Lian pun menjadi berat. Dilihat dari situasi saat ini, pasukan ini memang merupakan pasukan terkuat yang hilang di Mesir kuno. Setiap prajurit memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-9. Bahkan sekarang, jika mereka dilepaskan, mereka dapat menaklukkan dunia. Di pihak Lian, orang dengan kekuatan tertinggi adalah pria dengan bekas luka salib, tetapi dia hanya berada di alam kekaisaran tingkat ke-8. Prajurit manapun dapat membunuh mereka semua, dan mereka memiliki pasukan, dan pemimpinnya adalah orang kuat di alam subsuci. Lian menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan, matanya tertuju pada pria yang memiliki bekas luka itu, dia memaksakan senyum dan berkata, kamu mengikutiku ke sini hanya untuk memberitahuku kabar buruknya, kan? Selain kabar buruk, aku juga punya kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu, kata pria berbekas salib itu. Kabar baik apa? Elizabeth bertanya dari samping. Dia membutuhkan kabar baik untuk meningkatkan semangat orang-orang sekarang. Pria dengan bekas luka itu menjawab, setelah penyelidikan saya dapat mengetahui bahwa pasukan ini telah dikutuk. Tidak hanya mereka tidak dapat meninggalkan ruang ini, tetapi budidaya mereka akan selalu berhenti pada keadaan saat ini dan tidak dapat meningkat. Dalam dimensi ini, mereka setara dengan makhluk abadi dan tidak akan pernah bisa dibunuh. Namun ada cara untuk menghilangkannya. Apa yang bisa dilakukan? Elizabeth bertanya. Pria dengan bekas luka salib itu berhenti sejenak dan mengucapkan kata demi kata Firaun. Tongkat kerajaan. Tongkat Firaun. Lian, Elizabeth, dan Wang Chai yang kecil dan gemuk saling memandang. Mereka bertiga tahu bahwa tongkat Firaun adalah simbol kekuasaan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu juga merupakan senjata yang dapat mengubah keadaan saat ini. Bab 1227. Karena kamu sudah mengetahui tongkat Firaun, mengapa kamu tidak mengambilnya sendiri dan memberitahu kami? Lian bertanya sambil menatap pria yang memiliki bekas luka itu. Elizabeth dan Wang Chai yang kecil gemuk juga memiliki ekspresi tegang. Mereka tahu di dalam hati bahwa jika tongkat Firaun begitu mudah didapat, mengapa pria dengan bekas luka itu datang ke sini untuk memberitahu semua orang? Terus terang, pasti ada semacam konspirasi yang tersembunyi di dalamnya, dan pria yang memiliki bekas luka mengatakan ini hanya untuk membuat semua orang bertindak sebagai umpan meriam. Pria dengan bekas luka itu berkata dengan dingin, jika saya bisa mendapatkan tongkat Firaun, menurut Anda apakah saya akan tetap berada di sini dan berbicara omong kosong kepada Anda? Katakan padaku, bagaimana situasi spesifiknya? Lian bertanya. Laki-laki dengan bekas luka salib itu menjawab, tongkat kerajaan Firaun tersegel di dalam makam Firaun dan merupakan benda pemakaman Firaun. Jika Anda ingin membuka segel dan mengeluarkan tongkat Firaun, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melakukannya buka pintu makam. Hanya mereka yang mahir dalam bentukan.
Hanya dengan begitu pintu makam dapat dibuka. Setelah berbicara lama, Lian, Master Formasi, masih dibutuhkan, tetapi segalanya tidak sesederhana yang dikatakan pria yang memiliki bekas luka itu. Baiklah, agar semua orang bisa membantumu membuka pintu makam, ayo bawa kami ke makam Firaun sekarang. Lian berpikir sejenak dan berkata, prioritas pertama adalah pergi dari sini pada akhirnya akan terjerumus, maka kita hanya bisa mengandalkan takdir. Maaf, saya tidak tahu di mana letak makam Firaun. Jawaban ini mengejutkan semua orang. Mereka awalnya mengira bahwa pria dengan bekas luka salib itu telah menemukan makam Firaun karena dia tidak bisa memasukinya, namun dia tidak menyangka bahwa dia belum pernah melihat makam Firaun sama sekali, dan tongkat Firaun adalah tongkatnya. Tidak lebih dari itu. Itu hanya desas-desus, tidak ada bukti nyata. Hati-hati. Pria dengan bekas luka itu tiba-tiba mundur dan melompat ke belakang batu. Di saat yang sama, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan menebas di udara. Alam Kekaisaran tingkat 9, Tentara Mesir Kuno. Elizabeth dan Wang Kai gemuk kecil belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi Lian sekilas mengenali orang ini sebagai tentara Mesir kuno yang membunuh Yin Jiu. Bahkan Yin Jiu terbunuh dengan satu gerakan, apalagi seseorang dengan kekuatan rendah. Satu-satunya hal yang baik adalah target orang ini barusan bukanlah orang lain, tapi pria dengan bekas luka salib yang pertama menghindarinya. Lian buru-buru mundur dan melepaskan pertahanan berbentuk kura-kura untuk menahan dampak pukulan lawan. Elizabeth dan bocah gendut Wang Kai langsung terluka oleh energi pedang satu sama lain dan jatuh ke tanah. Di alam kekaisaran tingkat ke-9, bahkan Lian tidak yakin dia bisa mengalahkan lawannya, dan selain itu, mungkin tidak hanya ada satu prajurit di sini. Ledakan. Lian melepaskan api merah Phoenix dengan tangan kanannya, dan sudah memegang busur petir dengan tangan kirinya, siap melawan musuh dengan seluruh kekuatannya. Panggilan. Pria dengan bekas luka salib yang baru saja bersembunyi di balik batu tiba-tiba melompat keluar lagi. Tubuhnya dan pisau di tangannya menjadi garis lurus, berputar di udara seperti gasing dan menyerang prajurit itu. Prajurit itu berbalik dan menyerang lagi dengan pedangnya. Setiap pedang ditembakkan dengan seluruh kekuatannya, tanpa ada tenaga tersisa. Dia ingin membunuh musuh dengan satu pukulan. Inilah perbedaan terbesar antara tentara dan orang biasa. Prajurit selalu memikirkan cara membunuh musuh dalam waktu sesingkat-singkatnya di medan perang, sedangkan orang biasa seringkali memilih untuk mempertahankan kekuatannya terlebih dahulu dalam pertempuran. Ini seperti tuan tanah. Orang biasa memiliki tangan yang bagus tetapi tidak akan mengusir Wang Zhao begitu mereka muncul. Prajurit Mesir kuno ini justru sebaliknya, dia melemparkan bom raja secara langsung, membunuh musuh jika dia bisa, dan tidak membunuh musuh jika dia tidak bisa. Lian ragu-ragu sejenak. Pria dengan bekas luka itu terlalu dekat dengan musuh. Serangannya mungkin tidak akan melukai prajurit itu, tapi secara tidak sengaja akan melukai pria yang memiliki bekas luka itu. Yang satu berada di alam kekaisaran tingkat ke-9, dan yang lainnya berada di tingkat ke-8. Dalam hal ini, tidak ada yang akan optimis tentang pria dengan bekas luka salib. Anda tahu, Yin Jiu adalah peringatan bagi orang lain, dan pria dengan bekas luka salib kemungkinan besar akan mati karena pukulan ini. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Terdengar suara petir yang tajam. Pisau di tangan prajurit itu dicincang bersamaan dengan serangannya. Kemudian, lengan prajurit yang memegang pisau itu seakan-akan direntangkan menjadi penggiling daging busa. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dan matanya tertuju pada pisau di tangan pria dengan bekas luka salib. Pria dengan bekas luka salib mempertahankan kekuatannya, yang telah ditebak Lian sejak awal, tetapi dia jelas tidak memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-9. Masalah muncul pada pisau itu. Pedang itu terlihat biasa saja, namun nyatanya itu adalah pedang yang berharga. Pedang itu terus-menerus memblokir serangan prajurit tersebut dan kemudian membunuh prajurit tersebut. Engah. Pria dengan bekas luka salib itu langsung menembus tubuh prajurit itu. Sebuah lubang besar terbuka di dada prajurit itu, dengan hanya sedikit daging yang menghubungkan tubuh bagian atas dan bawah. Yang aneh adalah prajurit itu tidak terjatuh, baik luka di dada maupun di lengannya tampak merangkak seperti cacing tanah berbentuk daging, sedang memperbaiki lukanya. Pria dengan bekas luka yang disebutkan sebelumnya bahwa para prajurit ini tidak dapat dibunuh dalam dimensi ini, dan bukti terbaik ada di depannya. Pedang itu berkilat. Cross Scarfield berbalik dan memenggal kepala prajurit itu dengan pedangnya dan menghancurkannya dengan kakinya. Hal ini dapat menunda kebangkitan prajurit tersebut, dan mayat tersebut akhirnya jatuh ke tanah. Lian melihat sekeliling dengan kesadarannya dan tidak menemukan prajurit kedua, tapi itu tidak berarti tempat itu aman. Apakah kamu baik-baik saja? Lian berbalik dan bertanya pada Wang Kai dan Elizabeth. Semuanya terjadi terlalu cepat. Prajurit yang membunuh Yin Jiu sebenarnya dibunuh oleh pria dengan bekas luka yang hanya berada di alam kekaisaran tingkat ke-8. Wang Kai dan Elizabeth yang kecil dan gemuk masih dalam keadaan shock setelah mendengar kata-kata Lian. Ayo. Oh, tidak apa-apa. Saudaraku, terlalu berbahaya di sini. Ayo cepat pergi. Keduanya bangkit dari tanah saat mereka berbicara. Lian menepuk keningnya, berbalik dan berkata kepada pria dengan bekas luka salib, sebaiknya kita turun gunung ke arah lain. Pria dengan bekas luka salib tidak keberatan. 9 dari 10, musuh lain akan muncul ke arah kemunculan tentara. Kenyataannya tidak sesederhana itu.
Ketika Lian dan kelompoknya hendak tiba di kaki gunung, mereka menemukan bahwa jalan ke depan dihalangi oleh pasukan terorganisir, dipimpin oleh seorang wanita lapis baja hitam dengan budidaya alam subsakral. Titik. Saudaraku, apakah kita menuju ke arah yang salah? Wang Chai, pria kecil yang gendut, memandang ke arah tuan yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dan bahkan suaranya bergetar. Pergi ke arah yang salah. Harus dikatakan bahwa gunung ini telah dikelilingi. Maafkan aku. Jika aku tidak memintamu untuk datang, situasi ini tidak akan terjadi, kata Elizabeth meminta maaf di sebelah Lian. Tidak ada yang perlu disesali. Kamu tidak memaksaku. Aku datang ke sini sendirian. Lian menjawab, lalu bertanya pada pria dengan bekas luka salib itu. Bisakah kamu berjuang untuk keluar? Pria dengan bekas luka salib memutar matanya ke arah Lian dan berkata, kamu benar-benar menganggapku tinggi. Tidak ada masalah dalam berurusan dengan satu atau dua tentara di alam kaisar tingkat 9, tetapi jangan lihat berapa banyak tentara di alam kaisar tingkat ke-9 yang berada di sisi yang berlawanan seorang penguasa alam subsuci di sana. Kecuali Anda dapat menerobos ke alam kaisar tingkat 9, menghadapi alam subsain hanya akan menyebabkan kematian. Bab 1228. Sehat. Lian menghela nafas pelan dan berkata kepada pria dengan bekas luka salib, seharusnya tidak apa-apa menghalangiku untuk sementara waktu, kan? Berapa lama yang kamu perlukan? Tanya pria dengan bekas luka salib itu. Semakin lama semakin baik. Jawab Lian. Aku akan mencoba yang terbaik. Pria dengan bekas luka salib itu merespon dengan ringan dan melangkah maju, dengan tangan kanannya terentang lurus, dan pisau di tangannya mengarah secara horizontal ke langit dan bumi, dengan aura yang dimiliki seorang pria. Dapat menahan penghalang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Lian juga tidak diam, dia mengeluarkan batu formasi dan mengukir rune di atasnya dengan jari-jarinya secepat terbang, lalu menempatkan batu formasi berukir tersebut pada posisi tertentu sesuai dengan medan yang berbeda. Baru pada saat itulah Elizabeth dan Wang gemuk kecil menyadari bahwa Lian sedang menyiapkan formasi, dan mereka tidak berani mengganggunya. Mereka berdiri di kejauhan dan memandang pria yang memiliki bekas luka itu dengan ekspresi khawatir. Seorang tentara keluar dari kamp dan menyerang pria yang memiliki bekas luka salib. Dari segi kekuatan, prajurit ini sama dengan prajurit yang dibunuh oleh orang yang memiliki bekas luka silang sebelumnya, namun orang yang memiliki bekas luka silang tersebut tidak membunuh lawan dengan satu jurus seperti sebelumnya, melainkan menghadapi lawan dengan sangat malu. Tata krama. Misinya adalah memberi waktu bagi Lian, bukan membunuh banyak tentara. Jika prajurit ini terbunuh dalam satu gerakan, itu hanya akan menarik lebih banyak prajurit dengan segera. Wanita berbaju besi hitam mengabaikan pria dengan bekas luka salib, tetapi mengalihkan pandangannya ke Lian, yang terus-menerus menulis dan menggambar. Jejak cibiran muncul di sudut mulutnya, dan dia mengangkat tangannya, dan dua tentara segera melompat keluar dari kamp dan bergegas ke arahnya. Melihat hal tersebut, pria dengan bekas luka salib itu tiba-tiba meledak dengan kekuatannya. Dia memotong kepala para prajurit yang berhadapan dengannya dengan satu pedang, dan kemudian menghentikan kedua prajurit itu dengan satu pedang. Yang diperhatikan prajurit dalam pertempuran adalah gotong royong, sederhananya 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Ketika dua orang bergabung, kekuatan mereka akan melampaui sekadar 1 tambah 1. Pria dengan bekas luka silang dapat dengan mudah membunuh prajurit kerajaan-kerajaan tingkat 9, tetapi menjadi sulit baginya untuk menghadapi dua orang pada saat yang bersamaan. Wanita berbaju hitam itu mencibir dan melambaikan tangannya. Kali ini, 4 tentara berlari pada saat yang bersamaan. Pedang di tangan pria dengan bekas luka salib memang merupakan pedang yang berharga, dan keterampilan pedangnya juga sangat kuat. Dengan kekuatan alam kaisar tingkat 8, dia memblokir 6 tentara. Bagi pria yang memiliki bekas luka, pertempuran saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sulit tetapi sangat sulit. Dalam sekejap mata, pria dengan bekas luka salib itu memiliki beberapa noda darah di tubuhnya, namun dia tetap tidak berniat mundur. Apakah kamu siap? Pria dengan bekas luka salib hanya bisa meluangkan waktu untuk berteriak pada Lian. Setelah Lian mengukir batu formasi lainnya, dia menghela nafas lega dan berkata, kembalilah. Ah! Pria dengan bekas luka itu meraung, menebas di udara, membelah seorang prajurit menjadi 2, lalu mundur dan berlari menuju Lian. Prajurit yang tersisa secara alami mengejarnya, tetapi mereka masih berjarak lebih dari 10 meter dari pria dengan bekas luka salib. Lian dengan santai membuang batu formasi terakhir. Terdengar bunyi, dengungan, dan terdengar suara teredam dari bumi setelah batu formasi jatuh ke tanah. Pengaktifan formasi mempengaruhi kekuatan alam langit dan bumi. Pria dengan bekas luka salib itu melayang ke udara dan tiba-tiba jatuh ke tanah seperti burung yang terkena peluru, lalu berdiri di sana tak bergerak. Para prajurit yang mengikutinya tiba-tiba berdiri diam setelah melangkah ke dalam jangkauan formasi, seolah-olah mereka telah disadap pada titik akupuntur. Lian mengambil beberapa langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan menarik pria yang memiliki bekas luka salib itu. Pria dengan bekas luka itu kembali tenang, tetapi wajahnya tampak terkejut. Dia memandang Lian dengan agak tabu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan formasi, dan dia berkeringat dingin. Jangan bergerak. Lian memerintahkan, lalu mengeluarkan dis array, peninggalan master array di pulau tak dikenal. Sejak dia mendapatkan dis formasi ini, Lian akan mempelajarinya kapanpun dia punya kesempatan.
Tidak butuh waktu lama, tapi skill formasi Lian telah meningkat secara signifikan. Sayangnya, hingga saat ini, dia belum bisa benar-benar menggunakan disformasi, dan pemahamannya hanya sekilas. Mengambil disformasi saat ini, Lian jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri, menatap disformasi. Apa yang dia lakukan? Pria dengan bekas luka salib itu menghampiri Elizabeth dan bocah lelaki gendut Wang Chai dan bertanya. Wang Chai kecil gemuk menjawab, dia sedang mempelajari cara menggunakan disarray itu. Ini adalah satu-satunya harapan kami untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pria dengan bekas luka salib itu terkejut sesaat, lalu berkata, bukankah sudah terlambat baginya untuk mempelajarinya sekarang? Apakah kamu punya cara lain yang lebih baik? Wang Kai, pria kecil yang gendut, bertanya dengan tatapan kosong. Pria dengan bekas luka bersilang itu menahan kata-katanya, melotot tajam, lalu duduk bersila dan mulai mengobati lukanya. Wang Kai yang kecil gemuk sedikit takut saat melihat ini, bagaimanapun juga, lawannya adalah master yang membunuh Kaisar Rilem tingkat 9 dengan satu gerakan mengangkat tangannya. Pria dengan bekas luka salib sedang menyembuhkan lukanya, Lian mempelajari susunannya dengan sepenuh hati, dan Wang Kai serta Elizabeth yang gemuk tidak melakukan apapun selain melihat musuh di sisi berlawanan. Alis wanita lapis baja hitam itu menegang, terlihat sangat tidak senang. Dengan lambaian tangannya, tim yang terdiri dari 10 orang bergegas mendekat. Hasilnya, sama seperti prajurit sebelumnya, tim beranggotakan 10 orang ini berhenti begitu mereka memasuki jangkauan formasi, dan berdiri di sana tak bergerak seperti sosok kayu. Wanita berbaju hitam menutup matanya dan bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, membuka mulutnya dan menghembuskan nafas hitam. Udara hitam berputar-putar di udara seperti pusaran. Wanita berbaju hitam itu mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau pendek, menusuk ujung jarinya dengan ringan, dan menembakkan setetes darah ke udara hitam dengan menjentikkan jarinya. Gas yang awalnya berwarna hitam itu berlumuran darah dan segera berubah menjadi merah tua. Saat terus berputar, ia menjadi sangat besar, dan akhirnya menghantam tanah. Gemuruh. Tanah berguncang, dan aura kuat dan jahat keluar dari darah. Pria dengan bekas luka salib yang baru pulih dari lukanya begitu terkejut hingga dia berdiri dan menusuk dadanya, menatap ke sisi berlawanan dengan ekspresi waspada. Sebuah kepala terjulur dari darah, diikuti oleh tubuh. Ini aku, ular kobra ini besar sekali, aku hanya tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Pria kecil gemuk Wang Chai berteriak, menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, menatap ular kobra besar yang merangkak keluar dari darah dengan mata bersinar. Kobra ini berwarna hitam seluruhnya dan tampak seperti baju besi hitam pada wanita berbaju hitam. Elizabeth dan pria dengan bekas luka salib terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Kai yang kecil yang gemuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Wang Kai yang kecil yang gemuk akan berpikir untuk makan dalam situasi gugup seperti itu. Kobra itu naik ke tepi formasi dan berhenti, meringkuk dan memandang orang-orang yang ada di dalam formasi, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan aliran bisa. Setelah racunnya menyentuh tanah, dengan cepat ia merusak tanah dan mengalir ke dalam formasi. Pak, dua batu formasi terluar retak. Tampaknya racun ular kobra telah menyebabkan kerusakan besar pada formasi tersebut. Ketika formasi rusak, para prajurit yang memasuki formasi juga pulih, tetapi bukannya mengambil langkah maju, mereka menyerang dari luar seperti ular kobra, menghancurkan formasi. Aduh. Semakin banyak batu formasi yang retak, dan kerusakan formasi menjadi semakin serius. Bersambung.